Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke, saya lanjutkan materinya mengenai uh, pendidikan kewirausahaan. Ya, jadi uh, besar harapannya ketika kalian mempelajari PKWU ini atau pendidikan kewirausahaan ini, kalian nantinya akan mampu menjadi seorang wirausahawan yang tangguh. Oke, apa saja sih ya dasar-dasar kewirausahaan itu? Yang pertama ada kewirausahaan itu tersendiri, kemudian ada wirausahawan atau orangnya, kemudian ada sifat wirausahawan, sifat manajer atau pemimpin. Oke, kita lanjutkan ke motivasi wirausaha. Oke, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan dan mengarahkan seseorang dalam tindakan-tindakan secara negatif atau positif. Itu motivasi. Jadi motivasi ada yang sifatnya berlandaskan negatif, ada juga yang positif. Gitu ya, tergantung orangnya seperti apa. Kemudian ada motivasi wirausaha. Yang dimaksud dengan motivasi wirausaha adalah simulasi atau semangat akibat stimulus atau rangsangan, kegairahan terhadap sesuatu yang benar-benar diinginkan dalam dunia usaha untuk dia melakukan wirausaha gitu ya, berwirausaha. Selanjutnya karakter wirausaha. Jadi kategori suatu wirausaha itu adalah gitu ya, sifatnya inisiatif. Jadi mampu melakukan sesuatu yang tidak perlu diperintahkan. Jadi punya inisiatif tersendiri. Kemudian juga disiplin. Nah ini disiplin sepertinya dimanapun atau profesi apapun kita nanti perlu banget yang namanya disiplin. Kemudian berkomitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, serta mandiri dan realistis. Itu adalah semua karakter dari wirausaha. Selanjutnya, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh seorang ya, wirausahawan? Yang pertama adalah mampu membuka, mencari, menciptakan, dan menggunakan peluang. Kapanpun, dimanapun dia berada, selalu bisa menciptakan peluang. Kemudian mampu menemukan sesuatu yang baru, itu tadi salah satu sifat inovatif. Ya, dia mengembangkan sesuatu dari yang sudah ada atau memang betul-betul menemukan sesuatu yang belum pernah dipakai. Kemudian menyatukan faktor-faktor produksi atau mengorganisasikan perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, ini memang perlu pengalaman khusus atau pembelajaran khusus ya. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Tentunya memang dimanapun kita berada, kita memang harus bisa menempatkan diri kita sebagai apa. Ya. Kemudian mengambil keputusan dan meminimalkan resiko. Jadi seorang wirausahawan itu harus bisa mengambil keputusan terberat apapun, namun dari semua yang dia nantinya akan pilih, dia harus meminimalkan resiko yang akan dihadapi, baik dia ataupun karyawan. Selanjutnya, memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang ada dan mampu bersaing dengan pihak lain. Apa saja sih pendorong kesuksesan wirausaha? Ya, yang pertama tentunya harus kerja keras. Ya, dimanapun siapapun yang mau sukses harus kerja keras ya. Kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain, berpenampilan yang baik karena pasti menarik perhatian terlebih dahulu, yakin dan optimis, ya yakin dan optimis, tepat membuat keputusan, menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Jadi selalu berusaha ingin belajar ya. Jadi kalau kalian nih kepo orangnya itu udah bagus tuh, udah jadi ciri-ciri wirausaha. Yang penting keponya itu diarahkan ke sesuatu yang baik. Jadi kalian mau belajar dari kekepoan kalian, kepo selalu gitu ya. Jadi mencari informasi baru, perbaiki diri seperti itu.
Kemudian ambisi, nekat, dan berani. Jadi memang harus berani ambil resiko, ya. Dan pandai berkomunikasi atau supel. Jadi seorang wirausaha wirausaha itu, wirausahawannya memang harus pandai berkomunikasi supaya juga bisa membantu misalnya memasarkan nanti produknya atau metode-metode yang akan dilakukan untuk kegiatan pemasaran. Oke, entrepreneurship. Ya, mungkin kalian sering banget dengar istilah ini tentunya ya. Jadi entrepreneurship ini bukan hanya pengusaha yang notabene pengusaha langsung punya gedung gitu ya, punya pabrik besar. Enggak, pengusaha itu bisa dari sesuatu yang kecil. Tadi, kalian mampu atau tidak berinovasi? Kalian punya nggak ide-ide baru yang nanti akan kalian bisa munculkan gitu ya. Dan kebetulan di angkatan ini saya mengambil temanya adalah budidaya. Ya, jadi kira-kira nanti kalian bisa atau tidak melakukan budidaya tanaman pangan, ya. Selanjutnya, faktor kegagalan wirausahawan. Yang pertama, kurangnya dana atau modal. Jadi memang kalau dananya kurang terkadang menyebabkan satu kegagalan. Tetapi kalaupun kalian kurang dana, tapi kalian bisa memutar usaha kalian dengan baik gitu ya, insya Allah bisa. Intinya pantang menyerah ya. Kemudian kurangnya pengalaman. Nah, biasanya ini belum belajar gitu ya, belum cari informasi, belum kesana, belum prepare sama sekali, langsung mau usaha gitu, ya kurang pengalaman. Jadi diharapkan nanti kalian pelajari dulu ya, maksudnya nanti kalian kan berbudidaya gitu, kayak cari tahu dulu teknik budidaya yang tepat buat tanaman yang akan kalian tanam. Kemudian tidak ada perencanaan dan tidak cocoknya bidang usaha. Dua jenis kegagalan menurut Alex ya. Yang pertama, jenis kegagalan yang dapat dihindarkan seperti salah mengolah perusahaan, tidak ada rencana yang matang, pelayanan yang kurang baik, dan sebagainya. Jadi ini adalah kegagalan yang sebenarnya bisa kalian hindarkan, yang nantinya akan jadi seorang wirausahawan. Ya. Sedangkan ada jenis kegagalan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, peperangan, kebakaran, kecelakaan. Kita lanjut faktor penyebab kegagalan. Oke, faktor penyebabnya kurang ulet, mudah putus asa ya, kurang tekun, tidak jujur, kurang cekatan, salah mengambil keputusan, kurang inisiatif, kurang kreatif, atau kurang pengalaman. Oke, atau juga dari faktor lainnya seperti modal pinjaman yang berbunga, mengambil kredit bunga besar, produk tidak diminati konsumen, pelayanan kurang baik, banyak piutang, sulit ditagih gitu ya. Jadi kalian menjual produknya sistemnya ngutang, kemudian yang ngutang jarang bayar atau nggak bayar-bayar, aduh pusing jadinya ya. Jadi kalau bisa bayarnya cash gitu ya. Kemudian banyak pemborosan dan penyimpangan keuangan. Jadi hati-hati untuk melakukan pengelolaan keuangan ya. Kurangnya pengawasan keuangan, salah cara pemasaran. Nah, ini penting banget kalau kalian mau memasarkan produk kalian, perhatikan. Kalian pasarnya siapa? Kemudian kalian mau memasarkannya seperti apa? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, produk mengecewakan konsumen. Jadi perhatikan produk kalian, upayakan sudah mengalami quality control gitu ya, jadi produknya sudah baik. Baik, sudah selesai. Kalian akan melanjutkan dengan kuis. Kita intip sedikit kuisnya. Ya, ini kuisnya nanti kalian isi di lembar yang disediakan ya, nanti ada disediakan. Oke, ini saja. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari saya, tetap semangat. Kemudian juga semangat mengerjakan kuisnya, karena sebenarnya isi kuisnya itu sudah barusan saya informasikan. Oke, anak-anakku semua kelas 10 IBB, tetap semangat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.